yang selalu senantiasa nikmatnya melimpahkan garis selalu hidayahnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bertemu, kita bisa silaturahmi melalui acara temu online Seminat Keperawatan Gawat Darurat, Kritis, dan Manajemen Bencana. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Emma Setiawulan, saya dari Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Mohon izin untuk membacakan susunan acara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, pembukaan dan penyampaian sosialisasi program kerja Seminat KGDKB oleh Bapak Ketua Seminat kita. Yang keempat, acara sambutan dan sosialisasi hasil RTA AIPNI yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua AIPNI Regional 7. Yang kelima, diskusi, foto bersama, dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menyebut acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mungkin bisa dibantu oleh Bapak Fida. Monggo. Terima kasih Pak Fida. Acara yang berikutnya yaitu sambutan, pembukaan, sekaligus penyampaian sosialisasi program kerja Seminat KGDKB oleh Ketua Seminat kita, Bapak Dr. Siti Awaludin, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Fathul Mubin, Spesialis Perawatan Jiwa, selaku Ketua AIPNI Regional 7 Jawa Tengah. Yang kami hormati Dewan Pakar Seminat KGDKB, Ibu Suhartini, PSD. Yang kami hormati seluruh pengurus Seminat KGDKB periode 2022-2026, dan yang kami hormati seluruh anggota Seminat KGDKB yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini, hari yang cerah ini, hari weekend, kita masih menyempatkan diri untuk bisa hadir secara
virtual dalam rangka sosialisasi dan juga termasuk silaturahim yang ini pastinya akan memberikan manfaat kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di pengurus ini alhamdulillah sudah dilantik dan kita akan segera melaksanakan berbagai kegiatan tentunya yang menjadi amanah dari AIPMI Regional 7. Nah, tentunya keberhasilan dan kesuksesan terkait dengan program di Seminat kita itu tidak akan terjadi kalau memang tidak ada dukungan dari seluruh anggota Seminat. Dan mungkin pada pagi hari ini, meskipun di acara weekend kita masih bisa hadir, ini merupakan suatu bentuk dukungan yang sangat luar biasa untuk kemajuan di Seminat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mencoba men-share terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah disusun oleh pengurus, melihat juga berbagai asupan dari anggota dan juga saran dari AIPMI. Dan program dari Seminat ini memang sudah disepakati dan sudah di-launching. Nah, nanti ada beberapa memang program-program yang sifatnya spesifik di Seminat kita, sehingga nanti kita akan laksanakan bersama-sama untuk kita semua. Izinkan saya akan men-slide share terlebih dahulu. Sebelum saya slide share, supaya kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka terlebih dahulu ya pertemuan online Seminat Keperawatan Gawat Darurat Kritis dan Bencana AIPMI Regional 7 Jawa Tengah bagi yang Muslim dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan men-slide share. Nanti ada beberapa terkait dengan sosialisasi ya rencana kegiatan kita yang tentunya ini akan kita laksanakan dalam periode 2022 sampai 2026. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi Seminat ini memang menjadi amanah bagi kita semua, dari mulai pengurus sampai dengan anggota, karena kesuksesan di Seminat kita ini tentunya tidak lepas dari dukungan kita. Maka harapannya kami semua mohon dukungan dari Bapak Ibu semua di Seminat kita. Karena kalau bukan dari kita, mungkin dari siapa lagi untuk bisa mengembangkan Seminat kita ini. Nah, yang pertama, jadi kepengurusan di Seminat KGDKB ini memang sudah dilantik dan disahkan sesuai dengan SK AIPMI Regional 7. Ini nomor 3 /Kep/AIPMI 7 Jateng 2022. Dan ini mewakili dari seluruh Seminat untuk menjalankan amanah di dalam mendukung kegiatan program-programnya. Nah, siapa saja yang ada di pengurus ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri, barangkali dari Bapak Ibu semua belum kenal, dan nanti bisa mengenal. Izin Pak Sidik, untuk PPT-nya belum muncul. Baik. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Baik, ya. Pak. Nah, ini pengurusan Seminat KGDKB di 2002-2006. Di sini ada Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar ini memang yang menjadi nanti mensupport terkait dengan proses kegiatan kita. Jadi dan juga memberikan saran dan masukan terkait dengan program-program yang akan kita lakukan, juga termasuk nanti memonitor dari kegiatan kita. Di sini ada Bu Suwartini, Master of Nursing Science, PhD. Beliau dari Fakultas Kedokteran, prodi Nurse di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian untuk ketua diamanahkan pada saya sendiri, Pak Sidik Awaludin,
dari Prodi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan juga ada sekretaris, di sini ada Nurse Catherine dari Prodi Nurse UKSW Salatiga. Dan juga untuk bendahara, ini ada Nurse Wahyuri Agustin, Magister Keperawatan dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Kemudian untuk bidangnya, di sini ada 2 bidang besar, yaitu bidang ilmiah dan uji kompetensi. Di sini ada Nurse Vida Hussein. Kemudian untuk bidang Tridharma perguruan tinggi ada Nurse Emma Setio, Magister Keperawatan. Ini nanti yang akan menjadi pengurus di dalam pelaksanaan program untuk mendukung kegiatan program juga di AIPNI Regional 7 Jawa Tengah. Karena memang sesuai dengan arahan dan amanah dari Bapak Ketua AIPNI Regional 7 bahwa seminar ini memang menjadi salah satu garda terdepan di dalam menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Dan termasuk juga mendukung kemajuan institusi di tempat kita masing-masing yang terstandar. Nah, ini ada beberapa program yang akan kita laksanakan secara bersama-sama di periode kepengurusan. Jadi yang pertama adalah penyusunan buku ajar 3 mata kuliah, yaitu keperawatan, gawat darurat, kemudian keperawatan kritis, dan keperawatan bencana. Ini tentunya melanjutkan dari periode sebelumnya, tapi juga nanti ada penyesuaian karena memang penyusunan yang dulu dengan yang penggunaan sekarang itu ada masa transisi karena memang perubahan kurikulum di tahun 2021, sehingga nanti juga untuk proses pelaksanaannya ini menyesuaikan. Kemudian juga nanti kita bersama akan menjalankan workshop standarisasi kurikulum khususnya pada mata kuliah perawatan gawat darurat kritis dan bencana. Ini nanti akan disesuaikan dengan standar AIPNI dan juga standar nasional MPKM. Kemudian juga ada workshop standarisasi soal uji kompetensi untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat kritis dan bencana. Nah, ini sehingga nanti dengan ini adanya standarisasi ini, mutu soal di keperawatan gawat darurat kritis dan bencana ini menjadi terstandar di minimal di Jawa Tengah, sehingga nanti mahasiswa kita bisa kompeten, salah satunya bisa mengerjakan soal dari mata kuliah gawat darurat kritis dan bencana. Nah, ini nanti juga selain untuk CBT juga nanti kemungkinan kita akan workshopkan juga terkait dengan uji kompetensi untuk OSCE. Kemudian juga workshop penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini tentunya yang mengacu pada bidang keilmuan kita. Ya, jadi ini mendukung karena kita memang mengembangkan keilmuan, bidang ilmunya kita memang sudah spesifik. Harapannya karya-karya yang dihasilkan mulai dari Tridharma termasuk penelitian dan pengabdian pendidikan tentunya harus sesuai dengan bidang keilmuan kita dan juga mengacu pada kebutuhan SDM yang ada di institusi kita, sehingga nanti untuk jenjang karir kita kalau itu sudah selaras ini akan mudah di dalam mencapai jenjang karir kita sampai mencapai jenjang karir yang tertinggi. Kemudian juga kolaborasi penelitian antar institusi, nah ini sangat baik sekali, juga masuk pengabdian kepada masyarakat, karena memang di Gadar kritis dan bencana ini areanya luas, semua usia, semua kasus ini masuk. Nanti kalau kita kolaborasi dalam penelitian dan juga pengabdian masyarakat sangat memungkinkan sekali. Apalagi kalau di bencana ini hampir di wilayah di Jawa Tengah ini potensi bencananya ini sangat luar biasa, sehingga nanti kita bisa kolaborasi. Selain di asosiasi, juga di organisasi profesi, dan termasuk juga seminar nanti kita bisa kolaborasikan. Dan juga ada monef kegiatan rutin yang ini harapannya sebagai kontrol untuk ketercapaian pelaksanaan program, dan juga temu seminar
baik itu daring maupun luring. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa secara daring terlebih dahulu untuk memulai dan untuk meningkatkan silaturahim kita pada anggota semuanya, dan mungkin juga saling mengenal. Mungkin barangkali di antara kita belum ada yang kenal. Nah, dengan kegiatan temu anggota ini harapannya meningkatkan silaturahim. Kemudian juga ada upgrading keilmuan bidang seminat. Nah, ini harapannya ketika kita bergabung juga, kompetensi kita juga harus ditingkatkan, baik itu melalui seminar untuk mencapai kemampuan kognitif kita, dan juga sampai pelatihan, sampai sikap dan psikomotor kita. Nah, ini nanti kita fasilitasi juga untuk upgrading. Itu secara garis besar ada 9 kegiatan yang kita lakukan dalam kepengurusan kita. Kita tidak terlalu banyak, tetapi memang harapannya program-program yang kita sudah susun ini harapannya tercapai, dan tentunya output dan outcome-nya ini memang berdampak pada kita dan institusi kita semuanya. Nah, ini program kegiatan yang ongoing, jadi yang sudah mulai dilaksanakan yaitu penyusunan buku ajar. Perlu kami laporkan Bapak Ketua AIPMI Regional 7 bahwa kita sudah merekrut tim penyusun yang baru, ya, sudah kita sepakati dari masing-masing 3 bidang. Ini sudah ada timnya dan sedang proses persiapan identifikasi kepakaran, karena nanti yang akan mengisi di topik-topik yang sudah susun, dan topik-topik yang sudah susun ini sudah mengacu pada kurikulum terbaru versi AIPMI 2021. Nah, nanti akan segera kita launching untuk kepakarannya. Ini sedang disiapkan oleh sekretaris seminar untuk nanti identifikasi kepakaran, sehingga harapannya di bulan Desember ini sudah bisa untuk memulai menyusun. Kemudian juga temu anggota seminar online yang alhamdulillah hari ini sudah terwujud, dan nanti akan terus kita lanjutkan. Nah, kemudian juga yang coming soon, ini untuk agenda kita, ini merupakan rangkaian kegiatan yang ada dalam satu bentuk kegiatan besar. Ya, yang pertama adalah seminar nasional, ini terkait dengan kreasi inovasi teknologi dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan, gabungkan dengan kompetisi nasional kreasi teknologi keperawatan kesehatan. Ini bisa untuk mahasiswa, dan nanti juga kita buka untuk umum, barangkali untuk mahasiswa dan umum ini boleh. Nanti kita akan lihat sesuai dengan skop-skopnya masing-masing. Ini harapannya karena ini era teknologi, era ini harus kita tingkatkan terus. Nah, ini juga menjadi satu bentuk output yang bisa dihasilkan baik oleh mahasiswa termasuk juga sebagai dosen. Nanti juga mungkin kalau diperlukan juga nanti kita buat klasifikasinya. Kemudian juga dilanjutkan dengan temu anggota seminar secara luring. Jadi kalau hari ini kita secara daring, nanti kita lanjutkan luring, sekaligus tatap muka untuk workshop standarisasi kurikulum mata kuliah keperawatan gawat dan kritis sesuai dengan AIPMI dan MBKM, dan juga agenda kedua yaitu penyamaan persepsi terkait dengan penyusunan soal uji kompetensi baik itu CBT maupun OSCE. Nah, ini akan kita lakukan insya Allah tanggal 13 sampai 14 Februari 2023. Dan tempatnya alhamdulillah dari UKSW siap untuk menjadi tempat kegiatan. Dan ini nanti kita akan segera sosialisasikan supaya kegiatan ini memang cakupannya dan harapannya nasional untuk yang seminar dan kompetisi, dan ini juga untuk yang regional kita Jawa Tengah dan juga untuk khusus anggota, yaitu temu anggota seminar luring. Ini harapannya nanti bisa mohon dukungan dari seluruh anggota untuk bisa mensukseskan kegiatan kita, karena dengan kegiatan ini nanti juga menambah kompetensi kita juga terkait bagaimana terkait kurikulum, dan juga
menyusun soal kembali dan juga tadi mengkreasi teknologi inovasi, karena nanti kita akan hadirkan pembicara-pembicara yang kompeten dan aplikatif di dalam mendesain dan juga mengkreasi inovasi teknologi dalam bidang keperawatan. Sehingga nanti harapannya kita juga akan bisa menyusun atau meng-create suatu bentuk teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan. Mungkin itu sosialisasi terkait dengan rencana kegiatan dari seminar KGDKB. Mari kita tingkatkan potensi kita melalui seminar KGDKB. Salah satunya bisa melalui seminar ini, karena harapannya kita sudah satu sebidang, bidang ilmunya sama, dan nanti kita bersama-sama untuk meningkatkan potensi kita. Siapa lagi yang bisa untuk melakukan ini kalau bukan kita, ya kalau bukan kita, siapa lagi? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sidik. Acara berikutnya yaitu sambutan dan sosialisasi hasil RTA AIPNI yang akan disampaikan oleh Ketua AIPNI Regional 7, Bapak Dr. Fathul Mubin, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bu Emma. Saya izin slide share. Nggih, Pak, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suara saya dapat terdengar dengan jelas dan PPT saya juga terbaca, sehingga nanti mudah-mudahan pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Saya sangat senang sekali ada pertemuan pagi hari ini, di hari weekend, ada semacam pengorbanan teman-teman dosen seminar KGDKB. Pak Sidik, terima kasih atas inisiasi dan kerja kerasnya untuk bisa mewujudkan acara ini. Kemudian Ibu Dewan Pakar Bu Suwartini dan juga tim yang lain. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi pada pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan dosen seminar yang kedua yang saya ketahui melalui Zoom. Kalau kemarin ada dosen seminar komunitas, sudah ada offline juga. Lalu dosen seminar KGDKB ini yang kedua. Insya Allah nanti dosen seminar yang lain juga akan mengikuti hal yang sama dengan prioritas kepentingan masing-masing dosen seminar. Pak Sidik dan teman-teman dosen seminar KGDKB, perlu kami sampaikan memang ini ada kepanitiaan, yaitu kepengurusan asosiasi, ada Dewan Penasehat, kemudian pengurus regional, kemudian Dewan Pakar, lalu dosen seminar, dan yang terakhir adalah tim OSJ. Kenapa tim OSJ kami sendirikan? Karena kami ingin ngedrive akselerasi di dalam mewujudkan kebijakan OSJ yang memang sudah diterapkan melalui undang-undang, dan akreditasi juga sudah muncul, sehingga kita jangan sampai terlambat di dalam mengantisipasi ini, sehingga ini hanya semacam kreativitas inovasi saja dari Jawa Tengah untuk membentuk itu. Lalu dosen seminar ini juga baru
eh, dosen seminat juga itu. Suara saya agak kecil. Agak kecil, Pak. Oh, kecil ya. Saya jelas, Nah, Pak. sekarang bagaimana? Di sini Bu jelas, Eva? Pak. Masih Jelas, kecil? Pak. Jelas. Jelas ya. Masih kecil? Boten, Bapak, sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya nggak biasa pakai ini, tapi saya harus memakai ini sekarang karena berbagi ruangan. Sampai di mana tadi? Nah, dosen seminat itu juga belum ada di beberapa regional lain, hanya ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya sangat percaya jika dosen yang dengan kespesifikan ini berkumpul dan mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat, saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pula atau produktif di situ. Maka jika ini nanti keinginan mulia ini terkawal dengan baik, insya Allah Jawa Tengah akan terlihat bicara tentang gawat darurat dan bencana, ada kumpulannya, ada kebijakannya, ada produknya. Lalu begitu juga dengan maternitas, anak, jiwa, dan seterusnya. Kalau kemudian nanti pusat akan membutuhkan tenaga ahli, kita sudah terbukti dan teridentifikasi beberapa ahli yang ada di Jawa Tengah, sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari SDM ahli. Lalu posisi kepengurusan itu seperti apa? Kalau Dewan Penasehat itu memang kami harapkan untuk membantu kami, mengarahkan kami dalam hal roda kepemimpinan regional 7. Mungkin di awal kita minta saran dan masukannya secara filosofis, HIPNI regional 7 harus seperti apa, itu kita dengarkan. Tentu ada yang cocok, ada yang tidak cocok, tetapi komunikasi berjalan dengan baik sehingga saling support dan saling memahami. Teknis, kebijakan teknis, strategis itu ada di regional 7. Lalu regional 7 ada bidang-bidang tadi itu, tinggal kami melakukan satu empowering masing-masing bidang agar berjalan dengan baik. Lalu ada dosen seminat, dan di atasnya ada Dewan Pakar. Dewan Pakar kami membentuk masing-masing satu Dewan Pakar untuk seluruh peminatan. Ada KGDKP, ada jiwa dan maternitas dan lain sebagainya. Tugasnya apa? Dewan Pakar ini tidak berbeda dengan Dewan Penasehat, yang intinya memberikan pandangan atau filosofi pengembangan seminat itu seperti apa, lalu memberikan saran masukan. Nah, kemudian dosen seminat, kepengurusan dosen seminat itu teknis strategis, ya, ada kebijakan teknis itu ada di dosen seminat. Dalam hal ini adalah Pak Sidik dan teman-teman. Nah, dosen Dewan Pakar itu tadi secara filosofis dan kebijakan arah. Tapi kalau secara teknis detail itu Dewan Pakar nggak harus sampai seperti itu, harus memberi ruang yang luas untuk pengurus dosen seminat ini bergerak kreatif inovatif. Nah, nanti jika membutuhkan saran masukan baru atau di awal kepengurusan, di tengah, di akhir itu kewajibannya Dewan Pakar untuk memberikan gambaran. Nah, kalau semacam teknis-teknis seperti ini cukup dengan Pak Sidik dan kemudian ada dosen seminat yang lain, cukup itu strategis dan lain sebagainya, berlari dan sebagainya. Kalau ada kesulitan atau ada kebimbangan bisa konsultasi ke Dewan Pakar. Nah, nanti saya akan juga mengadakan pertemuan khusus untuk seluruh Dewan Pakar. Bagaimana spesifikasi dosen seminat
di Jawa Tengah itu mau kita bawa kemana, itu nanti akan ada usul lagi. Nah, ini saya sangat senang, malah justru di pertemuan ini bisa hadir, ya. Lalu kemudian bagus sekali sehingga nanti bisa memberikan saran masukan. Tapi berikutnya Pak Sidik jangan ragu untuk berkreasi, berinovasi, jangan ragu. Nah, sehingga nanti lebih leluasa dan lebih cepat, strategis, itu Pak Sidik bisa memutuskan secara mandiri, yang penting sesuai dengan program kerja itu. Itu yang saya ingin sampaikan di awal. Saya mengapresiasi Pak Sidik juga dapat menerjemahkan pesan kami waktu itu. Memang kalau dosen seminar ini produktif, programnya berjalan, itu AIPNI Jawa Tengah sudah kelar tugasnya. Karena memang ujung tombak dan yang memberikan warna itu ya dosen seminar ini. Katakanlah tadi ada kurikulum. Kalau kurikulum masing-masing dosen seminar clear, lalu dikumpulin itu kan sudah menjadi kurikulum esensial, ya, kurikulum generik yang ada di Jawa Tengah, yang kemudian institusi lain tinggal memakai dengan memoles sesuai keunggulan karakteristik masing-masing, sesuai juga dengan kemampuan institusi masing-masing. Pelaksanaan kurikulum itu kan tidak hanya sekedar visi misi sesuai karakteristiknya, tetapi SDM yang ada di situ tersedia seperti apa, itu juga mempengaruhi kemampuan mewujudkan, menjalankan roda itu. Dan fasilitas sarana seperti apa. Kalau sarana fasilitas itu memang bukan wilayah kita, ya, itu wilayah institusi, kebijakan institusi untuk menyediakan itu. Tetapi kurikulum dari kita secara generik kita sudah siapkan sehingga mereka akan terbantu banyak di situ. Maka KGDKB tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Sidik, itu keren sekali kalau misalkan kita nanti mampu berkontribusi di situ. Membuat semacam kurikulum khusus KGDKB secara generik yang kemudian di-share. Ilmu jangan ditutup-tutupi, nggak usah disimpan-simpan, sampaikan aja. Insya Allah Tuhan itu akan memberikan keberkahan dengan ilmu yang kita miliki, lalu kita share, kita create, lalu kita share. Jadi free of charge kalau ilmu itu, jangan pelit. Nah, saya lanjutkan. Ini tadi saya diminta untuk sosialisasi RTA di Medan, tapi saya nanti include saja karena di Medan itu menurut saya kemarin perlu banyak evaluasi. Kebijakan-kebijakan komisi ternyata tidak ada, hanya seminar-seminar, kemudian presentasi, begitu saja. Tidak ada forum semacam workshop yang kemudian ada rekomendasi, itu tidak ada. Maka kemarin saya juga menyampaikan untuk RTA tahun depan itu harusnya ada semacam diskus teknis menjawab permasalahan-permasalahan di masing-masing regional, sehingga nanti di situ disepakati dan kemudian dibawa pulang oleh anggota. Nah, kemarin tidak ada. Sehingga saya secara pribadi kemarin memberikan masukan itu, ke depan harus ada komisi, ke depan harus ada penyampaian perkembangan atau permasalahan masing-masing regional. Nah, kemarin tidak ada. Sehingga kalau hanya presentasi launching masih final draft, yaitu kurikulum, kemudian panduan OSC yang di launching tetapi juga belum di launching, begitu, itu kan panduan OSC secara umum, dan kemudian motivasi kerjasama agar gitu aja kemarin. Nah, teman-teman dosen minat KGDKB, ini saya mengingatkan bahwa misi kita adalah bergerak bersama dan sinergi. Selalu saya di dalam pertemuan menyampaikan visi ini agar kita semakin mampu menginternalisasi visi ini menjadi darah daging kita di dalam melaksanakan amanah kita di AIPNI. Bergerak bersama, sinergi. Bersama itu ya bareng-bareng. Sinergi itu ya bareng-bareng, tetapi ada unsur saling melengkapi. Siapa kurang kita kasih, siapa lebih kita memberi, kan gitu. Jadi kebersamaan dan sinergi ini penting. Kita berpikir di sini bukan
memikirkan institusi kita sendiri. Tidak, kita diberi amanah sebagai pengurus untuk memikirkan seluruh institusi anggota itu dalam meningkatkan mutu lulusan. Nah, ini menjadi klimaks goal, yaitu mutu lulusan kita agar bagus, terserap dengan baik, dan kewajiban kita tuntas ketika mahasiswa sudah lulus dengan mutu terbaiknya. Itu kemudian mutu lulusan itu kan kita ingat ada profil lulusan. Kalau di HIPNI itu ada 5 ini: care provider, komunikator, educator, promoter, manager, leader, dan researchers. KGDKB mau berkontribusi apa dalam profil lulusan ini gitu. Tentu care provider ya, komunikator mungkin ada sebagian, tapi lebih banyak nanti mungkin di mana orang-orang mata ajar lain gitu ya. Promosi ya, educator dan promosi ya ada juga nanti di mana keterampilan itu di KGDKB. Manager, leader, kemudian researchers. Ini adalah mana KGDKB berkontribusi dalam profil lulusan ini. Ya, itu kurikulum tentu yang nanti Pak Sidik dan teman-teman meng-create untuk merujuk kepada profil lulusan. Kita akan memberikan warna melalui KGDKB di lulusan kita. Kalau kita bicara tentang institusi Jawa Tengah, tentu polesan itu adalah polesan yang generik, gitu. Nah, nanti masing-masing institusi memoles lagi sesuai dengan karakteristik visi misinya masing-masing. Nah, gitu. Tapi esensialnya ada, generiknya ada dari kita. Itu kami berharap betul di dosen seminar. Berikutnya, nah ini kurikulum barusan sudah saya sampaikan. Bagaimana mata ajar KGDKB berkontribusi pada kompetensi lulusan atau profil lulusan itu. Nah, kemudian di situ kelompok ini, kelompok dosen seminar, itu pengetahuan esensialnya apa? Gitu. Keterampilan esensialnya apa? Sikap esensialnya apa? Ini kan pakai kognitif, afektif, dan psikomotor itu. Nah, itu menjadi tujuan pendidikan kita, dan kita harus dapat menerjemahkan di KGDKB apa saja itu pengetahuan, apa saja itu keterampilan, apa saja itu sikap esensial. Sehingga nanti ini gandeng geret semua sampai monitoring evaluasi keterampilan melalui OSCE, melalui CBT itu terbawa terus benang merahnya. Kita nggak akan kesulitan ketika discuss tentang OSCE. Tentu kemampuan esensial inilah yang harus ada di stase-stase OSCE itu nanti di ruangan ini. Kita punya banking keterampilan yang harus diujikan nanti, lalu kita create soalnya, setting soalnya seperti apa, probandisnya kita persiapkan. Kalau perlu kita videokan itu KGDKB itu, setiap keterampilan esensial itu kita videokan dan kita share. Kalau misalkan mempunyai peluang bisnis ya kita jual misalkan di situ. Dibuat dalam bentuk copyright atau soft file. Kemudian nanti institusi saya mohon untuk membelilah dengan tidak terlalu mahal karena sesama anggota. Tapi kalau di luar regional mungkin membeli dengan ada harga yang berbeda. Itu luar biasa itu. Ini kan para pakar gawat darurat dan bencana itu bikin. Nah, kemudian seluruh mahasiswa dapat mengakses itu dengan biaya murah. Mereka selain di institusinya dipelajari dosennya, kemudian dia mempunyai video itu, sehingga suatu saat kalau itu terantisipasi dari awal seperti ini, OSCE itu tidak menjadi monster buat dia. Setidaknya mereka nyaman karena sudah belajar dengan model yang ada secara visual dan secara teori di kelasnya masing-masing dengan kurikulum yang kita coba sudah bantu. Itu begitu
untuk lulusan unggul divisi itu tercapai gitu. Nah, saya kepingin mau bicara dengan hal lain, yaitu dosen keperawatan itu harus expert. Bapak dan Ibu nggak bisa expert ini, expert itu, nggak bisa. Kita harus menunjukkan spesialisasi kita, fokus konsentrasi kita jadi pakar apa. Expert gadar pun masih luas, gadar yang mana? Entah keracunan, entah lalu lintas, entah apa, fraktur dan lain sebagainya, atau apa begitu. Kritis pun juga banyak nanti. Nggak tahu, saya nggak paham itu gadar dan kritis, spill-spillnya yang bisa kita ambil. Kita fokus explore jurnal itu, kemudian meneliti terkait itu, sehingga kita betul-betul menjadi pakar, misalkan tentang shock hypovolemik atau tentang asidosis ya, misalkan menjadi pakar itu, misalkan, wah keren itu. Mumpung masih merasa muda dan peluang bekerja kita, ibadah kita di dosen masih panjang, kita expertkan sekarang. Kalau kemarin masih agak gaduh-gaduh, kita expertkan. Kalau kemarin sudah expert tetapi masih sedikit luas, kita sempitkan lagi. Sehingga suatu saat, misalkan, ada yang kemudian, ini contoh saja ya, HIV bicara tentang ada scientific meeting misalkan HIV AIDS gitu. Oh, HIV AIDS si dia, si fulan. Gitu. Nanti terkait tentang kritis apa gitu ya. Oh, si fulan. Jadi kita dikenal karena kespesifikan kita. Nah, saya berharap di KGDKB ini tentu ada banyak bagian-bagian di sana. Silahkan memilih, introspeksi, saya lebih cocok mana, saya lebih menguasai mana, lalu explore mulai dari pelatihan, jurnal-jurnal, penelitian. Saudara silahkan mengupgrade ke situ dan branding Anda melalui pilihan Anda ke expert mana. Jangan gaduh-gaduh, itu nanti nggak bagus dan Anda tidak bisa expert secara paripurna. Lalu sampai tadi itu ada roadmap penelitian di situ. Monggo nanti roadmap penelitian tidak hanya di fakulti maupun di prodi, tetapi di dosen itu harus punya roadmap sendiri. Saya mau jadi expert apa sehingga roadmap rencana penelitian saya ke depan itu ke sini begitu. Tidak tanpa rencana gitu. Begitupun juga pengabdian, mungkin ada benang merahnya dengan penelitian, hasil-hasil penelitian itu kita jadikan pengabdian. Itu begitu. Monggo, saya yakin saya telah berbicara dengan kelompok yang tepat. Dalam hal ini adalah KGDKB untuk bisa menerjemahkan dan menginternalisasi, selanjutnya adalah mengimplementasikan. Berikutnya, ini agenda prioritas saya, kurikulum OB ini. Agenda prioritas tadi ada bicara kurikulum, Pak Siti. OB ini kan, outcome based education ini kan, kalau kita lihat ada poin-poin coding-coding tentang keterampilan atau pengetahuan apa itu, ada coding-codingnya, poin 1, 2, 3 sampai 1.1 segala macam. Dan semua itu bisa dikuantifikasikan kompetensi-kompetensi itu. Maka kalau OB ini kemudian kita create, kita buat gitu ya, secara generik juga. Nanti kalau ada orang lain, anggota kita menggunakan, memoles dengan sesuai dengan visi misinya, sesuai karakteristiknya, boleh. Sehingga suatu saat ditanya sejauh mana kurikulum Anda tercapai, kita mudah bisa menjawab. Kalau coding-coding itu kita kuantifikasi ada misalkan 201 poin, maka centangan kita di semester berapa ketika ditanya itu, kan? Oh, sudah 180 poin. Kita kan bisa menjawab dengan tegas, prosentasenya sekian sudah tercapai. Kan 180 per 20, 201 kali 100, kan ketemu prosentase. Sehingga ada pertanyaan sejauh mana pembelajaran atau kurikulum ini berjalan.
Nah, kita bisa menyebutkan itu. Maka UB ini saya senang sekali. Monggo nanti di di sini bersama bidang kurikulum. Tentu kami nanti akan menstimulasi di awal, lalu nanti masing-masing dosen seminar menerjemahkan dan melakukan pergerakan masing-masing sesuai dengan minatnya. Itu begitu. Kalau saat ini kurikulum kan sejauh mana? Ya, itu kesulitan mau menjawab itu. Nggak bisa, nggak ada tolak ukurnya, nggak ada kuantifikasinya. Gitu. Nah, lalu pengembangan soal CPT kami mohon tentu itu ada kaitannya dengan kompetensi apa membuat soal sampai etik di dalam KGDKP itu ya dibuat semua kalau bisa. Masa sih 1 bulan masing-masing dosen membuat soal 3 gitu aja nggak bisa. Mohon tolong dibikin sistemnya Pak Sidik, nanti konsultasi juga dengan Bu Titin untuk mengendorse juga. Itu kalau misalkan satu dosen sekarang itu ada berapa dosen, 60. Kalau masing-masing dosen 1 bulan saja menghasilkan 2 soal gitu, nggak usah banyak-banyak lah. Pak, sedikit banget, cuma 2, buat 5 atau 10, nggak usah 5 atau 10, 2 saja kita uji dulu. Kalau 2 ini berjalan bagus, boleh gimana kalau kita tingkatkan menjadi 5, boleh. Nah, misalkan itu kan 67 kalau nggak salah di kelompok KGDKP itu. 67 kali 2 kan 100 berapa itu? Itu 120 berapa begitu. Itu per bulan kan bagus itu. Nanti 2 bulan kan menjadi 240-an lebih, 250. Terus begitu kan enak itu. Nah, keinginan baik ini harus terkawal dengan baik, sistem dengan baik, komunikasi dengan baik, nggak perlu ada emosi, nggak perlu ada omongan yang nggak bagus sana sini, tidak perlu. Kita ngobrol dengan baik, persuasif dengan baik, kita nebar kebaikan. Insya Allah semuanya akan merasa terhargai, merasa berarti dalam kelompok ini, dan kemudian akhirnya bisa nyaman dan produktif kalau sudah nyaman. Nah, itu enak itu. Permintaan nanti gampang lah. Dah, ini ada 200, ini ada 300. Nah, kemudian pengembangan soal OSC, insya Allah di bulan Januari, besok tanggal 10 atau apa, tapi ini tidak semua dulu, nanti kami share per institusi 1 dulu, tapi tim OSC saya wajibkan untuk mengikuti, sehingga nanti pelatihan awal ini hanya 40 orang, kemudian nanti 40 itu harapan saya yang di tim OSC akan membantu seluruh dosen yang ada. Semua dosen harus memahami tentang OSC ini, ikut pelatihan, sehingga nanti kalau ada OSC ini sudah berlaku secara nasional, kami dengan mudah untuk mengambil tim uji atau penguji. Nah, kalau istilah CBT itu ada PP segala macam, itu dari orang-orang dosen yang memang sudah mengikuti pelatihan. Kami pun nanti OSC itu atau CBT itu tidak hanya nasional tapi regional pun kami juga ingin mengadakan. Karena exit exam CBT OSC itu nanti itu masih menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kelulusan. Kalau hanya diserahkan dengan pusat saja, nggak bisa. Pusat itu kan wilayahnya cukup luas. Maka regional harus bergerak. Kalau ada tryout pusat, harusnya tryout regional harus ada untuk pembiasaan, biar habit dengan soal-soal yang berkualitas, sehingga mereka nanti tingkat kelulusannya menjadi sangat baik di regional 7. Itu yang kami inikan. Ya, harga dan macam-macam, yang terpenting jangan sampai memberatkan institusi dan juga mahasiswa. Tetapi program itu bisa berjalan dan orang-orang yang terlibat itu mendapatkan penghargaan yang cukup. Itu aja sih yang paling penting. Lalu media pembelajaran, buku ajar, tadi sudah ada prosesnya. Terima kasih Pak Sitik dan teman-teman. Dilanjutkan, nggak usah mikir ke sana kemari, pokoknya kita fokus berbuat baik dengan ilmu ini, insya Allah menjadi amalan kita. Ya, kemudian selain itu akan dapat penghargaan dari royalti atau
atau segala macam. Tapi itu kalau terbaca terus, kita meninggal pun juga akan menjadi amalan kita yang tidak terputus. Makanya jangan pelit dengan ilmu. Lalu modul pembelajaran, panduan praktek, dan seterusnya. Saya kira itu sih Pak Sitik dan teman-teman untuk RTA Medan kemarin. Menurut saya hanya akan ada launching kurikulum, dan itu pun masih draft. Sudah saya share di grup, atau Mbak Desi atau Mas Yanto kelihatannya sudah nge-share. Nanti dipelajari saja, itu aja kemarin. Kemudian untuk kerjasama di pusat menghimbau untuk kapan itu nanti akan ada kerjasama lagi yang akan diinisiasi oleh pusat. Bahkan ada yang sampai ke Turki, nanti siapa aja yang boleh ikut. Tetapi regional kami sudah menugaskan Bu Muslika dari Purwokerto juga, Muhammadiyah, untuk tahun 2023 ini ada satu gerakan membuat profil seluruh institusi masing-masing, disiapkan profilnya. Tahun 2023 kita akan mencoba untuk ke Filipina atau ke Malaysia atau ke Thailand untuk membantu teman-teman dalam mengembangkan jaringnya melalui MOU dan MOE sekali jalan, sehingga nanti poin-poin akreditasi juga terbantu masing-masing institusi. Saya kira itu yang kemarin di Medan. Satunya lagi itu untuk soal CBT memang agak drop shot kita, tapi saya nggak sedih, nggak apa-apa. Saya memang sedang fokus untuk pengembangan soal CBT itu secara sistematis. Kalau dulu itu hanya permintaan ke institusi, memang sudah bagus, tetapi lalu banyak samanya. Tapi saya kepingin melalui empowering dari dosen seminar yang memang di bidangnya sering berkumpul, diskusi, silaturahim seperti ini, sehingga nanti muncul aktivitas termasuk produktivitas soal CBT maupun OSJ. Saya kira itu Pak Sodik dan teman-teman semua. Selamat melanjutkan pertemuan dan diskus. Kami sangat senang. Semoga kedepannya kita terus dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mubin, alhamdulillah teman-teman. Kegiatan sosialisasi dari program kerja Seminat maupun dari RTA AIPNI sudah terlaksana. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan baik untuk Bapak Sitik maupun untuk Pak Mubin. Ya, Mbak Bu Emma, Ini Pak. untuk ya bulan Februari itu biar mempunyai kekuatan dan sosialisasi yang cukup akan kegiatan itu, tidak apa-apa. Ini nanti biar seminar lain juga bukan panas ya, maksudnya ini KGD. Motivasi ya Pak? Ya, motivasi itu baiknya melalui Mbak Desi atau Mas Yanto saja. Jadi suratnya biar langsung dari saya, share gini, seluruh produk itu biar dari Mas Yanto dan ini. Nah nanti untuk notulensi dokumentasi segala macam dari pihak sekretaris Ikatan Dosen Seminar. Maksudnya biar kekuatan power undangannya itu Pak Sitik biar lebih kuat. Iya, Pak. Lalu ada istilah begini teman-teman, saya di luar dari ini hanya kita belajar bersama-sama saja. Jadi kita asosiasi ini apa sih perlunya begitu. Jadi kalau dosen kita itu kan punya reputasi masing-masing, lalu
mempunyai tujuan yang sama untuk menciptakan lulusan. Kalau sendiri-sendiri kan nggak bisa. Maka agar lebih kuat dan mendapatkan banyak masukan atau evaluasi dari yang lain dan menjadi kuatnya kita karena evaluasi dan masukan itu, maka kita dengan tujuan yang sama akhirnya mengelompok ya berorganisasi atau asosiasi itu. Maka kemudian ketika kita menyadari itu dan mengelompok, tentu di kelompok itu ada aturan-aturan, termasuk dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Sehingga tujuan itu terkawal dengan baik dengan kumpulan kita ini. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, yang perlu diwaspadai adalah kita ini kan banyak kepala. Lalu banyak kepala itu akan ada banyak perbedaan. Bukan berarti banyak kepala ada perbedaan, ngapain berkelompok, berorganisasi, berasosiasi. Lebih baik nggak usah, bukan begitu solusinya. Tapi malah justru perbedaan itu kita jadikan berkah, rahmat, malah justru kita menjadi banyak belajar melalui ide, idealisme orang lain, bla bla bla. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut banyak orang. Lalu justru yang kemudian menjadi tidak benar adalah kita yang merasa benar sendiri dan kemudian tidak bisa menerima kebenaran lain. Itu yang tidak benar malah justru. Seakan orang lain itu salah semua. Nah, kita belajar di situ di dalam berorganisasi itu. Belajar menghargai orang lain. Kita dengan referensi kita, dengan apa yang menjadi pengalaman kita bisa menganalisis kebenaran itu. Tapi orang lain, misalkan Pak Sidik, juga punya referensi juga. Kebetulan buku bacaannya berbeda, dan kemudian pengalamannya berbeda. Lalu kemudian mengakumulasi, menyimpulkan pendapatnya yang seperti itu. Berbeda dengan saya. Nah, tentu bedanya saya dengan bedanya Pak Sidik jangan dijadikan konflik. Tapi yang penting, saya bisa menghargai pendapat Pak Sidik. Pak Sidik juga bisa menghargai pendapat saya. Saling menghargai di situ. Karena saya yakin Pak Sidik mempunyai banyak referensi, banyak pengalaman di situ, dan kemudian keluarlah usul itu. Pak Sidik juga menyadari, Pak Fatkul punya referensi yang banyak juga, tapi beda dengan saya, punya pengalaman juga yang beda dengan, akhirnya punya pendapat seperti itu. Nah, ini sangat setiap hari akan terjadi. Oleh karena itu, teman-teman semua, mari kita belajar berorganisasi yang baik. Jangan cepat untuk merasa tidak cocok, jangan cepat untuk merasa tidak senang, karena itu mungkin justru malah masalahnya ada di kita. Ya, hanya tinggal ngatur, kemudian kita menghargai dan kemudian dengar pendapat yang lain, lalu bagaimana kesepakatan itu bisa terwujud. Yang terakhir, gini, ada pendekatan inklusi. Ini yang pesan dari saya salut itu dengan Pak Ketua kita, Pak Agus Setiawan, pendekatan inklusi. Pendekatan inklusi itu kita bergerak bersama dengan perbedaan yang ada. Jadi ini Pak Fida misalkan punya banyak kekurangan, tapi Pak Fida punya ada kelebihan apa? Lalu Mbak Hermawati punya banyak kekurangan, tapi masih punya kelebihan. Emma juga begitu. Nah, kita fokus pada kelebihan-kelebihan itu, kita manfaatkan kelebihan-kelebihan itu untuk membesarkan AIPNI, dosen minat KGKP. Jangan kelemahannya kita blow up, kita eksplor, lalu kemudian malah justru itu melemahkan dosen minat KGKP. Itu. Oleh karena itu, tafsir saat ini, Fastabiqul Khairat itu perlu ada satu terjemahan, tafsiran baru. Misalkan berlomba-lomba dalam kebaikan itu seakan kayak kompetisi
yang kemudian menginjak, mengalahkan gitu. Tetapi tafsiran saat ini sedang marak itu di beberapa justru mengajak dan memanfaatkan potensi di pihak lainnya itu kemudian diajak bersama-sama untuk bisa menjalankan kebaikan itu. Nah itu, mohon maaf ini saya kok memang unsur Muhammadiyahnya nempel jadi ya pingin khutbah di gitu ya Mbak Sidik ya. Dan teman-teman saya yakin saya telah bicara dengan orang-orang yang tepat di forum ini untuk berbuat kebaikan di KGD-KB. Atur suwun gitu Mbak. Jadi Pak Mubin, matur suwun juga untuk arahan-arahannya yang sangat memotivasi kita, sangat membuat kita silaturahmi semoga selalu selalu terlaksana baik dari online maupun offline. Ini ada pertanyaan di chat Bapak dari Bapak Margono. Ini bertanya apakah untuk publikasi jurnal atau proceeding internasional itu sudah ada apa belum khususnya dari AIPNI terutama pada seminar KGD-KB. Ini sepertinya pada pertemuan pertama sudah pernah kita bahas Pak Sidik. Namun untuk itu yang jawab Bu Titin, Pak Sidik yang sudah dokter di KGD-KB nih. Nah, ya gitu. Pak Sidik, kalau saya izin tidak apa-apa ya? Pak. Ini sudah masuk pertemuan internal, monggo saya beri kepercayaan untuk teman-teman dalam menjalankan itu. Saya izin apa-apa ya Pak Sidik? Sebelumnya mungkin dokumentasi terlebih dahulu Bapak. Mau dokumentasi terlebih dahulu. Iya. Teman-teman yang fotonya masih on kamera bisa di on-kan semua supaya terpesona pada pagi hari ini. Kecantikan dan kegantengannya terpancar ya Pak pada pagi hari ini. Mohon izin bisa dinyalakan kameranya, lalu akan kami screenshot untuk yang slide pertama terlebih dahulu. Mohon izin untuk kami tangkap layar untuk screen yang pertama. 1, 2, 3. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke, sampun, terima kasih Bapak Ibu. Sampun Pak Fida, matur suwun Pak Fida. Monggo bisa dilanjut Pak Sidik. Mungkin selanjutnya nanti internal Jadi nanti Bu Titin mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Mubin yang sudah memberikan informasi terkait perkembangan secara nasional. Matur suwun, sukses selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanggapi pertanyaan langsung saja. Jadi memang kalau di AIPNI regional Jawa Tengah secara spesifik terkait dengan untuk memfasilitasi jurnal atau proceeding yang di bidang KGD-KB belum. Ini cepat jadi wacana memang di program seminar ya. Jadi kita nanti juga setelah nanti kita ada workshop penyusunan proposal dan PKM, kemudian kita ada penelitian bersama, kemudian juga PKM bersama. Nah nanti kita juga buat sarana yang untuk memfasilitasi ke arah sana. Ini memang sudah menjadi wacana, tapi programnya jangka menengah Pak Margono. Jadi untuk saat ini memang fokus di program kerja di seminar kita menggolkan dulu yang masih menjadi PR yaitu buku ajar, kemudian juga masih untuk upgrading terkait dengan bagaimana menyusun proposal penelitian PKM
yang berkualitas baik, sehingga nanti karya-karya kita menjadi lebih produktif, sehingga nanti kalau sudah terlihat baru kita akan buat itu. Ya. Sambil juga melihat situasional yang berkembang di KGDKP. Mungkin gitu, Pak Margono, barangkali ada tambahan dari Bu Titin, dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Siddiq. Baik, terima kasih Mas Margono. Mikir apa namanya, tidak nafsu makan ya itu. Mengapa? Karena kita itu punya home base sendiri-sendiri ya. Nah, di dalam home base kita sendiri-sendiri itu terkadang kita sudah terpenuhi dengan tugas atau tupoksi yang ada di masing-masing home base kita. Sempat memang terpikir waktu itu bagaimana di jurnal. Pengalaman saya, Pak, yang bertahun-tahun di jurnal itu memang komitmennya harus tinggi, Pak, satu. Yang kedua, kita itu bekerja siang malam, seolah-olah kita tidak mengenal waktu untuk beberapa terbitan-terbitan, kemudian mengingatkan, author juga harus paham gitu. Kemudian kita juga harus mengejar sampai dengan cinta yang tertinggi ya. Kalau ada dapat ISSN ya itu jangan berhenti dan seterusnya dikejar terus gitu ya. Nah, ini kalau kita di Seminat kayaknya kita belum menjadi sebuah prioritas. Mengapa? Karena jurnal-jurnal di area institusi pendidikan keperawatan sekarang juga sudah banyak sekali. Nah, yang paling penting adalah yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya kita itu untuk publikasi bersama. Jadi ada Dr. Siddiq, ada Nurse Vida, kemudian ada Nurse Margono dari berbagai macam institusi, yuk gabung gitu. Nah, itu publikasinya akan lebih bagus mungkin secara bersama. Kemudian kita mensupport publikasi-publikasi di jurnal-jurnal keperawatan di seluruh institusi pendidikan. Bapak Ibu yang saya yakin juga sebagai ada jurnalnya dan juga sebagai pengelola dan tahu betul bagaimana mengelola jurnal, nah itu kita bisa submit ke sana. Makin baik, mereka makin banyak bank publikasi, banyak bank manuskrip, itu juga akan semakin baik buat kita berkarya di masa yang akan datang untuk mencapai gelar yang setinggi-tingginya di area dosen kita. Saya kira begitu mungkin ya Pak Siddiq, jawaban inquiry dari saya. Semoga nanti Nurse Margono bisa nanti kita publikasi bersama. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Saya kembalikan pada Bu Emma yang mungkin. Terima kasih Bu Titin. Semoga Bapak Ibu apakah ada yang bisa didiskusikan kembali selain untuk yang masalah publikasi dan jurnal nih, memang dalam program kerja yang sudah disampaikan dari Pak Siddiq di awal juga memang ada program untuk penelitian atau pengabdian masyarakat bersama. Mungkin nanti kebetulan saya juga di pengurus bagian Tridharma untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin dengan teman-teman nanti kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling ini, kemudian mungkin bisa cari jurnal untuk publish bersama antar institusi. Itu mungkin untuk program kerja yang lebih ini untuk daripada yang tadi publikasinya yang di khusus KGDKP memang mungkin seperti yang disampaikan Bu Titin harus butuh banyak fokusnya ya Bu. Jadi terkadang itu memang butuh komitmen yang tinggi dari kita sehingga memang itu banyak beberapa yang diprioritas dan tidak. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan, pripun Pak Siddiq, Bu Titin bisa kita mungkin menambahkan saja Nurse Emma. Setiap tahun itu disebut dengan IUNEC Research Award. Iya. Nah, itu adalah kesempatan bagus sekali buat kita multidisiplin, multi-center namanya. Nah, untuk yang multi-center itu adalah programnya antar institusi. Nah, dari antar institusi itu nanti kita bisa menelurkan beberapa
proposal-proposal penelitian yang bisa kita ajukan dengan harapannya diterima, begitu. Jangan harapannya tidak diterima. Jadi kalau harapan itu diterima, nanti lumayan, insya Allah sekitar 20-an juta itu untuk sebuah penelitian yang multidisiplin yang sifatnya adalah ke arah pengembangan kurikulum, kemudian metode pembelajaran, ya, dan sebagainya masih bisa lah nanti kita kerjasama pada bulan-bulan tertentu yang publikasinya juga di jurnal IPNI, namanya jurnal IPNI INEC itu yang terpusat di Jakarta, itu sudah Sinta 3. Nah, nanti pada saat RTA kita diundang untuk presentasi. Nah, itu kan menjadi suatu poin baru ya buat kita masing-masing, terutama dosen-dosen muda ya untuk bisa mengembangkan dirinya di bidang publikasi dari hasil-hasil penelitian. Saya kira begitu tambahannya. Makasih Nurse Emma. Siap Nurse Titi. Jadi memang tadi kok kelupaan nggak ada program yang dari INEC IPNI. Jadi mungkin kita menunggu informasi kembali untuk yang program di INEC ya. Mungkin karena kemarin habis RTA dari Medan baru selesai presentasi, mungkin yang tahun kemarin dapat. Jadi kita persiapan Bapak Ibu, kita bisa mempersiapkan tema atau ini ya ide-ide kita untuk kita persiapkan dalam INEC, baik untuk yang seminat KGDKP maupun yang untuk yang individu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di acara temu online seminat ini. Kalau tidak ada yang diskusikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin. Alhamdulillah akhirnya seluruh rangkaian acara temu online seminat keperawatan gawat darurat kritis manajemen bencana telah kita lalui bersama. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu pengurus, kepada Dewan Pakar dan Ketua KGDKB. Saya pribadi sebagai pemandu acara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata maupun hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan saya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. absensi. Ya, sambil nanti kita tunggu kehadirannya secara daring, secara luring ya. Di bulan Februari ya, kita sukseskan ya. Insya Allah Pak Sidi. Tanggal 3 ya. Nah, ini Valentine ya Pak. lebih akrab lagi nanti ya. Nanti secara tatap muka insya Allah. Valentinnya di UKSW ya. Masing-masing. Ya, Masing-masing bawa coklat ya Pak. Ya, undangan akan kita sampaikan segera terkait juga teknis lomba-lomba, barangkali nanti punya mahasiswa yang punya kreasi, inovasi teknologi, silahkan bisa dikompetisikan di acara tersebut yang sifatnya nasional. Hadiahnya besar, lumayan. Luar biasa hadiahnya pokoknya. Baik, mungkin itu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Siti juga. Terima dan kasih Pak teman-teman di Siti, TV. Emma, dan pengurus yang Semuanya. lain. Ya, terima kasih. Sehat-sehat J Bapak Ibu. Oke, amin. Mohon izin live Bapak Ibu. Oke, silakan.